semuanya, selamat datang. Aku Anissa Ulfitra Budiono, aku adalah mahasiswa PPG Calon Guru di LPPK Universitas Slamet Riyadi Surakarta. Dan video ini adalah video roleplay konseling saya dari mata kuliah konseling praktikum konseling individual. Dalam video ini, saya mempraktikkan satu sesi konseling, yaitu konseling behavioral, dengan judul kasus Rani dan tekanan akademik. Nantinya video ini akan dibagi menjadi 6 bagian dan setiap bagian aku akan hadir sebentar untuk menjelaskan tahap apa yang sedang berjalan dan apa tujuannya. Keterangan teknik dan keterampilan yang digunakan nantinya akan muncul langsung di dalam video sebagai teks. Di sini, di atas kanan sini maupun di bawah. Selamat menonton! Bagian pertama. Pada bagian pertama ini adalah pembukaan dan rapport building. Pada bagian pertama ini nantinya akan berlangsung pada menit pertama hingga menit ke-7. Tujuan tahap ini adalah untuk menciptakan iklim konseling yang aman, hangat, sukarela, memperkenalkan hak kerahasiaan kepada klien, serta membuka eksplorasi awal tentang apa yang dibawa klien ke sesi ini. Ya, masuk. Silakan. Assalamualaikum Ibu. Waalaikumsalam. Silakan duduk Mbak Iya, Vina. terima kasih Ibu. Iya. Gimana tadi Mbak Vina perjalanannya ke sini? Aman cari parkirnya? Dapat nggak? Soalnya tadi penuh banget saya lihat di depan. Iya Bu, aman sih, nggak kesusahan nyari parkiran, nggak yang sampai lama di parkiran tuh enggak. Cuma ya saya tuh pas jalan ke sini rasanya berat sekali Bu, kaki saya rasanya. Jadi kayak antara pengen berangkat tapi atau putar balik aja ya ke kosan. Kayak ngerasa gitu Bu. Gitu. Oke, saya sangat mengapresiasi kamu karena kamu sudah tetap memilih untuk melangkah ke sini ya walaupun berat banget tadi kamu bilang kan sampai mau pulang ke kos. Pengen Itu putar pasti berat balik. banget ya Mbak Vina. Oke, di sini Mbak Vina bebas aja mau cerita tentang apa aja yang ada di hati Mbak Vina, unek-uneknya Mbak Vina. Saya sebagai konselor, saya juga akan menjaga kerahasiaannya cerita dari Mbak Vina. Jadi Mbak nggak perlu khawatir di sini, nggak perlu takut, bisa bicarain permasalahan apa aja secara terbuka dan sukarela kepada saya. Oke, baik Ibu. Kira-kira nanti kita selama 30 menit ke depan bisa ya? Ya bisa Bu, kebetulan juga saya bis ini ada kuliah, jadi 30 menit saya rasa cukup ya Bu. Baik, kalau begitu. Kamu hari ini saya lihat tadi pas datang kayak capek banget ya hari ini Mbak. Wajah kamu kayak kelihatan pucat, lesu, kayak kurang tidur. Terus kalau boleh saya tahu apa nih yang bikin kamu energinya kayak habis banget seperti itu? Iya Bu, jadi saya tuh merasa semuanya buat energi saya tuh habis Bu. Semua dari tugas, perkuliahan, masalah di rumah, itu semuanya tuh jadi menumpuk satu gitu. Ibu tahu tadi malam tuh aku cuma tidur 2 jam Bu. Ya? Iya cuma 2 jam aja tidurnya. Jadi pas cuma 2 jam tidur, terus malah setiap mau nutup mata tuh Bu, saya kayak kebayang-kebayang revisi gitu Bu. Jadi rasanya kayak dikejar-kejar sesuatu yang nggak kelihatan. Saya langsung pas tutup mata tuh kebayang revisian, terus kayak dikejar-kejar padahal kan bukan orang ya Bu, tapi kayak ngejar rasanya. Iya gitu. Kamu berarti beneran tidur 2 jam doang ya semalam ya? Ya Cuma doang aja ampun. Bu. Pasti pusing banget sih kalau pas bangun, ya kan? Soalnya saya juga pernah sih tidur cuma 2 jam, bangun-bangun pusing banget, Mbak. Kamu juga gitu? Iya, saya ngerasa pusing Bu. Jadi udah banyak pikiran, terus ditambah saya cuma 2 jam tidurnya, jadi tambah-tambah tuh Bu pusing gitu rasanya. Berat banget ya itu. Pantas saja kamu kayak kelihatan capeknya tuh luar biasa banget. Kayak terus kamu tadi juga bilang kerasa kayak dikejar-kejar ya. Apakah perasaan itu tuh muncul setiap kali kamu memikirkan tentang kampus, yang akademik tadi, orang tua dan lain-lainnya? Iya Bu, padahal tuh saya ya dulu seneng sama kuliah itu Bu. Saya ngerasa enjoy dalam perkuliahan gitu. Tapi kayak sekarang saya ngerasanya setiap kali ada notifikasi WhatsApp dari kelas yang masuk, jantung saya kayak mau copot Bu rasanya. Kalau lihat ada pesan masuk itu. Terus rasanya kayak
saya tuh udah nggak sebanding lagi sama teman-teman saya, Bu. Saya ngerasa saya gagal. Oke. Perasaan nggak sebanding itu tadi pasti kayak nyakitin banget ya, Mbak. Soalnya kamu kan pertamanya tuh seneng banget kuliah, lama-lama kok jadi merasa seperti itu. Pasti kayak ngerasanya benar-benar menyakitkan ya, Mbak ya. Terus sejak kapan kamu kira-kira ngerasain perasaan itu muncul? Terus ada nggak sih kejadian atau momen tertentu yang bikin perasaan itu muncul kembali seperti itu? Kayaknya sekitar awal semester ini, Bu, waktu hasil UTS sudah mulai keluar. Nah, nilai saya tuh turun cukup drastis di situ, Bu. Terus saya lihat nilai teman saya yang namanya Tika itu jauh di atas saya nilainya. Hmm, Nah, kayaknya dari situ, Bu, pertama kali muncul. Pertama kali mulainya tuh di situ. iya. Kamu sekarang berarti semester berapa ya? Ya semester 6, Bu, Oh, sekarang. semester 6 ini ya Mm-mm. berarti ya. Oh, baru-baru ini banget ya berarti ya. Iya, baru-baru ini. Jadi hasil UTS itu tuh jadi istilahnya jadi pemicu awal kamu ya berarti. Mm-mm. Terus bagaimana reaksi kamu saat itu? Terus apa yang kamu rasakan dan pikiran pertama kamu saat melihat nilai kamu yang tiba-tiba anjlok seperti itu? Pastinya saya pertama shock ya, Bu. Mm-mm, Lihat saya tuh nilainya turun drastis seperti itu. mm-mm. Kan biasanya saya sama teman saya yang Tika itu nilainya nggak beda jauh. Ya. Ini ternyata beda jauh banget, Bu. Jadi saya pertama kali ngerasa shock. Nah, setelah itu saya tuh langsung kunci diri di kamar, Bu. Gak mau keluar. Bahkan untuk makan malam pun saya nggak mau keluar gitu, Bu, rasanya. Hmm, Terus pikiran saya tuh kayak berputar-putar sambil kayak mikirin kenapa ya, kenapa saya nggak bisa, padahal saya udah belajar. Apa ada yang salah gitu, Bu, sama saya terlalu kepikiran kayak gitu, selalu kepikiran di kamar gitu, mengunci diri. ya. Reaksi kamu itu tadi sih manusiawi ya Mbak ya. Kecewaan terhadap hasil yang nggak sesuai harapan, yang biasanya kamu nggak pernah dapat hasil seperti itu, tiba-tiba dapat hasil seperti itu, pasti kecewa berat ya. Terus yang ingin saya pahami lebih jauh nih, siapa yang tahu tentang perasaanmu ini selain kamu cerita sama saya? Siapa? Terus apakah ada teman atau orang dekat kamu yang kamu ceritakan? Hmm, Ada nggak kira-kira? kalau soal cerita itu nggak ada sih, Bu. Saya tuh nggak cerita ke siapa-siapa karena nggak mau membebani siapapun. Hmm, Teman-teman saya juga saya pikir baik-baik aja karena teman-teman saya mikir kayak gitu karena lihat saya selalu senyum kalau sama mereka itu, Bu. Terus gitulah, Bu, saya pura-pura senyum. Dan sama orang tua juga saya nggak sanggup gitu cerita sama mereka, Bu. berarti kamu tertutup banget ya Mbak ya. Padahal Iya. teman-teman kamu juga taunya kamu ya udah nggak ada apa-apa aja gitu ya. Karena saya selalu senyum di depan mereka Iya. seolah-olah nggak ada masalah padahal saya ngerasa berat gitu, Bu. Mm-mm. Cuman belum cerita aja ke teman sih, Bu. Sama Iya. orang tua juga saya nggak sanggup gitu cerita sama mereka. Iya. Oke, oke, oke. Berarti kamu memang benar-benar nggak mau orang-orang lain tahu ya Mm-mm. perasaan kamu atau beban kamu saat ini. Oke, Mm-mm. coba. Bagian kedua. Dalam bagian kedua ini nantinya ada analisis perilaku dan atau asesmen mendalam. Pada bagian ini nantinya akan berlangsung pada menit ke-7 hingga menit ke-16. Tujuan tahap ini adalah untuk memetakan pola ABC pada klien secara menyeluruh, mengidentifikasi masalah pemicu, pikiran otomatis negatif, perilaku maladaptif yang terbentuk, dan siklus yang mempertahankan masalah. Coba kita uraikan pelan-pelan deh momen ini. Saya mau memahami apa yang sebenarnya terjadi nih sama kamu. Bayangin situasi semalam nih, kamu duduk di meja belajar, lampu kamar kan pasti menyala ya, terus kamu di depan laptop, ada mouse, dan yang menunjang kamu untuk mengerjakan tugas ya. Mm-mm, Terus Bu. apa tuh yang melintas di pikiran kamu saat detik kamu membuka laptop atau membuka file kamu atau sedang memegang mousemu? Kira-kira apa pikiran yang muncul? Hmm. Pikiran saya tuh langsung lari kemana-mana, Bu. Begitu lihat judul Hmm. file tugas Metopen, Mm-mm. saya tuh langsung teringat Tika, Hmm. suara ayah di telepon yang minggu lalu, bahwa beliau tuh bilang saya tuh harus lulus tepat waktu dengan nilai IPK yang tinggi, biar bisa lanjut ke S2 ke Inggris, Bu.
Rasanya file di layar itu tuh seperti sedang menghakimi saya gitu, Bu. Wow, ternyata kamu ini ya ada target dari ayah kamu ya buat S2 di Inggris. Tapi keren banget sih kalau itu memang pikiran ayah kamu sampai situ. Berarti mereka benar-benar menginginkan kamu yang sempurna, ya kan? Iya, Bu. Jadi hanya dengan kamu lihat icon file yang di layar itu, terus beban ekspektasi kamu jadi langsung muncul semuanya ya. Seolah-olah file itu bukan cuma tugas tapi juga tuntutan dan penentu apakah kamu itu berbakti sama orang tua atau tidak, begitu kan? Iya persis Bu, seperti itu. Saya langsung ngerasa sesek di dada gitu Bu. Kayak rasanya panas, terus tangan saya udah mulai gemeteran. Mm-mm. Saya juga ngerasa bodoh dan gak mampu. Oh, jadi Mbak Vina, kamu tadi juga nyebut bodoh ya sama diri kamu sendiri dan gak mampu. Itu adalah kata-kata yang cukup keras dan cukup, aduh itu bener-bener buat diri kamu pasti nggak enak banget. Terus soalnya sebelumnya kamu kan nggak gitu ya. Terus apakah kamu sering menggunakan kata-kata seperti itu untuk menggambarkan dirimu sendiri? Oh, kayaknya iya Bu. Saya tuh sering banget bilang ke diri sendiri, kamu ini kenapa sih bodoh banget Ran? Kamu kenapa sih orang lain bisa tapi kamu nggak bisa? Gitu Mm-mm. aja Bu, hampir tiap hari saya ngulang-ulang kalimat itu buat saya diri saya sendiri gitu. Iya. Itu berarti mulainya sejak awal semester ini ya kamu berpikiran seperti itu. Mm-mm. Kalau teman kamu ada yang dalam posisi kesulitan seperti itu, apakah kamu berkata hal yang sama ke dia atau gimana? Seperti kamu merasa bodoh, kamu nggak mampu gitu-gitu. Tentunya saya nggak berpikiran seperti itu sih Bu. Saya nggak akan pernah bilang kayak gitu ke temen. Nah, justru saya tuh mencoba menyemangati mereka gitu. Jadi Hmm. saya tuh ke diri sendiri, iya, saya baru nyadar gitu Bu. Pas Ibu tadi bilang gitu, saya ke diri sendiri bilang macam-macam, tapi kalau sama teman tuh nggak kerasa gitu. Saya malah menyemangati mereka gitu. Kamu malah jadi bisa nyupport mereka ya daripada diri kamu sendiri. Betul Bu. Padahal kalau diingat-ingat lagi, harusnya yang lebih bisa lebih mendapatkan semangat itu diri kamu sendiri ya. Mm-mm. Oke, ini menarik sekali sih. Kamu bisa begitu lembut dan penuh pengertian sama orang lain, tapi sama diri sendiri, kamu jadi jauh lebih keras dan tajam dan Mm-mm. kejam maksud saya, maaf ya. Mm-mm. Terus, apakah kamu menyadari perbedaan itu sih sebenarnya? Saya belum pernah melihatnya Bu dari sudut pandang itu sebelumnya sih Bu. Gitu. Nah, rasa sesak gemetar kamu yang sebelumnya tadi itu datang, apa yang biasanya secara otomatis kamu lakukan agar perasaan gak nyaman itu hilang? Hmm, saya tuh nanti langsung tutup laptop rapet-rapet ya Bu. Terus Mm-mm. kadang saya lempar ke kasur aja gitu Bu. Saya tuh kayak butuh sesuatu yang nggak bikin saya mikir rasanya. Jadi akhirnya saya ambil HP, buka TikTok, terus saya scroll video apa aja yang ada gitu di TikTok selama 2 atau 3 jam gitu Bu. Nah dari situ saya baru bisa napas lagi. Jadi saya tutup semua yang berkaitan sama kuliah, laptop saya Mm-mm. taruh ke kasur, terus saya buka HP Bu buat scroll TikTok. Gitu. Menarik nih. Jadi buka TikTok itu jadi seolah-olah obat penenang kamu ya. Saat kamu mendapatkan tugas, terus kamu merasa dan kamu mengingat semua hal-hal itu, TikTok itu sebagai obat penenang gitu ya. Terus kamu lari ke sana biar bisa lepas dari rasa sesak itu. Tapi coba kamu lihat lebih dalam lagi. Setelah beberapa jam scrolling, apakah rasa takut itu benar-benar hilang? Gak hilang Bu, justru tuh semakin parah. Saya lihat jam sudah lewat tengah malam nih. Saya tuh malah makin panik. Terus saya merasa jadi manusia yang paling gak berguna karena udah buang-buang waktu gitu Bu. Hmm. Terus akhirnya saya nangis, nangis sampai ketiduran. Nah baru besok paginya tuh saya bangun dengan perasaan yang lebih capek, lebih bersalah dan tugasnya malah belum selesai karena nggak tersentuh sama sekali pas malamnya gitu Bu. Jadi setelah keluar nilai yang UTS tadi, rutinitas saya berputar kayak gitu setiap malamnya. Gitu. Ya itu ya tadi karena kamu sudah merasa oke lah di TikTok nih, terus sampai tengah malam kamu tiba-tiba panik, terus kamu keinget tugas-tugasnya juga belum selesai,
terus Mm-mm. nangis, ketiduran, besok paginya capek, terus besoknya lagi kamu kalau mau ngerjain juga berulang seperti itu pastinya kan. Iya, Berarti Bu. itu seperti lingkaran ya jadinya, ada tugas, takut, terus kamu menghindar main HP tadi, scrolling sampai malam tadi ya. Mm-mm. Terus tapi cara menghindar kamu itu justru malah bikin beban baru saat kamu bangun tidur. Saat kamu keinget tugas itu terus nangis bangun tidur itu kan jadi beban baru ya. Kamu Mm-mm. terjebak dalam putaran itu setiap harinya. Iya, Bu. Saya tuh padahal ngerasa capek banget kejebak di lingkaran itu, Bu. Hmm. Saya udah ingin keluar tiap pagi, tiap hari saya mau mulai, tapi rasa ya takut yang ada tuh balik lagi. Gitu aja, Hmm. Bu, tiap hari. Rasa takut yang sama tuh balik lagi ke saya. Iya. Mbak Vina, saya ingin tanya sesuatu yang penting juga nih. Dalam kondisi selelah dan seputus asa itu tadi, apa ada muncul pikiran untuk kamu menyakiti diri sendiri atau pikiran bahwa kamu lebih baik itu tidak ada? Enggak sih, Bu. Saya nggak sampai ke sana. Cuman kadang saya ingin bisa tidur sangat lama, terus Hmm. bangun ketika semuanya sudah beres. Jadi saya pengen tidur yang lama, tapi pas bangun tuh kayak udah beres aja gitu, Bu. Bukan ke mau Hmm. menyakiti diri sendiri, lebih ke gak tahu sekarang tuh harus gimana lagi. Apa yang harus aku perbuat tuh bener-bener aku nggak tahu, Bu. Iya, iya, iya. Oke, kalau gitu terima kasih sekali kalau karena kamu sudah jujur ya, itu penting banget. Perasaan ingin kabur dari situasi yang terasa mustahil itu bisa saya mengerti. Kita akan bekerja bersama supaya kamu punya cara yang lebih baik untuk menghadapinya ya. Mm-mm. Sebelum kita lanjut, saya ingin merangkum apa yang sudah kamu ceritakan. Yang pertama, kamu mengalami tekanan akademik yang sangat berat, yaitu ekspektasi dari orang tua juga, perbandingan dengan teman, tadi si Tika ya, teman kamu ya, terus nilai kamu yang tidak sesuai harapan, karena kamu yang pertamanya dari semester awal itu nilainya bagus, tiba-tiba jelek kan itu tidak sesuai harapan banget ya. Mm-mm. Terus selama ini juga memunculkan rasa takut gagal yang sangat kuat. Dan ketika ada rasa takut itu datang, kamu cenderung menghindar. Menghindarnya itu nanti menutup laptop dan malah beralih ke TikTok gitu ya. Penghindaran itu memberi sedikit rasa lega, tapi sesaat aja. Terus nanti memperburuk saat kamu sudah sadar kalau tugas kamu itu juga belum selesai. Benar begitu ya, Mbak? Betul sekali, Bu. Itu tuh persis apa yang sama saya rasakan gitu, Bu. Jadi saya ucapin terima kasih banyak karena Ibu juga bisa merangkumnya. Saya sendiri malah bingung gitu, Bu, harus menjelaskan gimana. Jadi merasa terbantu sekali Ibu juga menjelaskan di sini. Makanya saya sudah lebih paham sedikit sih, Bu. Bagian 3. Pada bagian ini yaitu intervensi, relaksasi, dan aktivasi perilaku. Pada bagian ketiga ini nantinya akan berlangsung pada menit ke-16 hingga menit ke-22. Tujuan tahap ini adalah menurunkan arousal fisiologis pada klien melalui teknik relaksasi. Kemudian memperkenalkan strategi perilaku bertahap kepada klien untuk memutus siklus penghindaran yang terjadi pada dirinya selama ini. Mbak Vina, Hmm. poin ini tuh terjadi karena tubuh kamu sudah terbiasa sama interaksi panik saat melihat tugas-tugas kamu itu. Hmm. Sistem syarafmu itu udah waspada banget ya, seperti alarm yang selalu berbunyi. Tapi kabar baiknya, kita bisa melatih tubuhmu untuk merespon dengan yang lebih tenang, Hmm. dengan perasaan lebih tenang. Sebelum kita bicara soal cara mengerjakan tugas, mau nggak kamu coba dulu untuk latihan pernafasan sederhana biar kamu lebih rileks ya, agar otot-otot lehermu juga bisa sedikit rileks karena kan mungkin agak tegang ya ini gitu. Hmm. Ya, boleh, Bu. Saya rasa saya sangat butuh itu, Bu, sekarang. Oke, kita coba dulu ya. Duduknya udah nyaman ya ini ya? Ya, sudah, Bu. Oke, sudah, oke semuanya sudah oke. Coba kamu tutup mata kalau sudah merasa nyaman. Hmm. Tutup mata, tarik nafas perlahan selama 4 hitungan ya. Satu, dua, tiga, empat. Oke, tahan sebentar. Lalu hembuskan perlahan melalui mulut kamu selama 6 hitungan. Satu, dua, tiga, empat,
5, 6. Oke, ulangi lagi, tarik nafas. Oke, rasakan udaranya mengisi dadamu, tahan, lalu hembuskan. Oke, bayangkan setiap hembusan itu membawa keluar semua ketenangan. Oke, cukup. Cukup, Bu. Rasanya tuh kayak sedikit lebih ringan ya, Bu. Kepala saya nggak berisik kayak tadi gitu. Jadi bau saya juga nggak kaku kayak sebelumnya. Itu membantu sih, Bu, tadi teknik pernapasannya. Mungkin saya juga bisa pakai nanti ya, Iya, Bu. benar. Kamu bisa pakai nanti kalau kamu lagi tegang-tegangnya ya, kalau melihat tugas-tugas. Saya senang banget kalau kamu bisa lebih rileks. Itu tadi namanya pernafasan diafragma ya. Kamu bisa lakukan kapan aja. Misalnya tadi seperti kamu sebelum tidur, kalau kamu lihat notifikasi-notifikasi WA dari grup atau apapun yang memicu kamu terlalu bikin diri kamu itu tegang gitu ya, bisa. Itu atau bahkan saat kamu duduk di depan laptop. Latihan itu cukup sih 3 sampai 5 menit aja kamu bisa lakukan. Oke, Bu. Oke, sekarang kita mulai bicara soal strategi menghadapi tugas. Selama ini kan kamu lihat tugas itu sebagai istilahnya sebagai gunung besar ya yang harus didaki dalam semalam. Padahal gunung besar itu nggak mesti harus malam kan ya. Tidak ada celah, tidak ada jalan bertahap, semua atau tidak sama sekali. Bagaimana kalau kita ubah cara kamu memandangnya? Itu bagaimana ya, Bu, maksudnya? Oke, maksudnya nanti kalau nanti malam kamu pulang, kamu mencoba jangan berpikir untuk menyelesaikan tugasmu itu. Tapi jangan berpikir untuk menyelesaikan satu bab itu sekaligus. Jadi pikirkan aja untuk menyalakan laptop itu selama 15 menit. Dan itu hanya 15 menit aja ya, kamu coba dulu. Terus kamu boleh nih buka file-filenya, baca judulnya aja, atau isinya sebentar-sebentar aja gitu bacanya. Setelah 15 menit, kamu boleh berhenti. Gak ada tuntutan lebih, bagaimana menurutmu? 15 menit aja ya, Bu. Iya. Apa itu cukup ya, Bu? Karena saya rasa 15 menit kayak ngapa-ngapain gitu, Bu. Kalau 15 menit itu tujuannya kita bukan untuk selesai, tapi melatih dirimu untuk berani duduk di depan laptop dulu. Karena tadi kan kamu sempet ya kalau udah lihat icon file kamu itu, kamu sudah merasa nggak nyaman. Nah, itu nanti untuk latihan kamu dulu di depan laptop tanpa kamu harus lari ke TikTok. Jadi seperti latihan fisik, kamu tidak langsung lari maraton 42 kilo, tapi kamu mulai dengan jalan kaki 15 menit dulu. Dan begini, kalau misalnya kamu berhasil duduk 15 menit, kamu boleh nih memberikan hadiah-hadiah kecil untuk diri kamu. Apa ini yang akhir-akhir ini kamu suka? Akhir-akhir ini saya lagi suka sekali sama es kopi coklat yang di dekat kos saya itu, Bu. Tapi belakangan tuh saya ngerasa nggak pantas buat dapetin minuman itu karena tugas saya belum beres. Jadi saya coba berhenti dulu dari minum es kopi coklat itu, Bu. Iya. Dengar baik-baik ya Mbak ya, kalau mulai sekarang es kopi itu bukan lagi soal pantas atau tidak pantasnya, tapi itu adalah hadiah kecil karena kamu sudah berani melawan rasa takutmu selama 15 menit. Kamu sudah menantang diri kebiasaan lama menjadi kebiasaan kamu yang baru. Itu jauh lebih berharga kalau 15 menit tercapai. Silahkan kamu bisa beli nih es kopinya. Tapi kalau kamu menyerah dan langsung main HP, kopinya ditunda dulu. Gimana? Terus kamu setuju dengan perjanjian kita ini nggak kira-kira? Oke, saya akan coba, Bu. Jadi cuma fokus selama 15 menit aja ya, Bu. Ya, benar sekali 15 menit aja. Dan ingat, kalau dalam 15 menit itu pikiran kamu mulai lari ke tika, ekspektasi ayah, dan lain sebagainya, itu normal, itu nggak apa-apa. Tapi harus diperangi, cukup sadari aja, oh pikiran itu datang lagi nih. Itu aja sudah cukup. Lalu kamu latihan pernafasan seperti tadi, itu bisa kamu ulangi lagi latihan pernapasannya sampai kamu merasa tenang. Terus kamu kembalikan lagi perhatianmu ke layar. Terus satu kalimat saja udah cukup sih untuk dimulai. Baik, Ibu. Saya akan coba ingat itu, Bu. Bagian keempat yaitu restrukturisasi kognitif dan self-compassion. Pada bagian ini nantinya akan berlangsung pada menit ke-22 hingga menit ke-24. Pada tahap ini,
Tujuannya adalah untuk menantang pikiran otomatis negatif pada klien dengan menggunakan bukti nyata, serta membangun cara klien untuk berbicara kepada dirinya sendiri dengan adil dan penuh pengertian. Oke, baik tadi kamu juga bilang ya Mbak Rani, kamu tuh kayak nggak sebanding sama teman kamu yang namanya Tika, Tika, benar? bener Bu, Oke, karena Tika. dia sudah bab 2, sementara kamu di judul aja itu masih ragu ya. Saya ingin kita lihat pikiran itu lebih teliti. Apa buktinya bahwa kamu itu nggak sebanding? Ya nilai saya tuh lebih rendah Bu daripada dia. Tika tuh juga progresnya lebih cepat, sedangkan saya nih lebih sering nggak mengerjakan tugas aja sih Bu. Oke. Sekarang apa ada bukti yang menunjukkan sebaliknya bahwa kamu sebenarnya mampu? Ada. Saya tuh dulu pernah dapat nilai A nih Bu di mata kuliah statistik yang semester lalu itu, berarti di Mm-mm. semester 5. Iya. Saya dapat nilai A tuh Bu. Dan dosen penguji saya ini, saya pernah bilang ke saya kalau saya tuh punya kemampuan analisis yang bagus gitu Bu di sana. Nah, itu bagus banget itu juga penting. Jadi kemampuan kamu itu ada. Yang mungkin berubah bukan kemampuanmu, tapi kondisi kamu saat ini. Beban yang bertumpuk, kurangnya tidur, tekanan dari berbagai arah, itu juga bisa menjadi pemicu. Kalau ada teman yang nilainya turun karena tidur hanya 2 jam sehari dan mengganggu tekanan seperti yang kamu ceritakan, apa kamu akan menilainya sebagai orang yang tidak mampu juga? Enggak sih Bu, malah saya justru bilang kalau dalam kondisi tersebut itu lagi berat-beratnya, jadi Hmm. saya mewajarkan hal itu gitu Bu. Ya, oke, kamu bagus sekali merasakan perbedaannya. Rasakan perbedaannya itu dari dalam ya, antara kata-kata tadi dengan kata-kata keras yang biasa kamu gunakan pada diri kamu sendiri. Hmm, iya Bu, saya ini sedang dalam kondisi yang sangat berat gitu Bu. Jadi wajar gitu kalau dalam merasa kesulitan gitu Bu. Bukan berarti bodoh gitu sih ya Bu. Ya bagus sekali. Nanti coba ya kamu rasakan perbedaannya saja. Iya Bu. Nah, rasanya lebih anget aja sih Bu karena efeknya nggak biasa gitu. Bagian kelima. Bagian kelima ini nantinya yaitu latihan komunikasi asertif. Dan pada bagian kelima ini nantinya akan berlangsung pada menit ke-24 hingga menit ke-28. Tujuan tahap ini adalah untuk melatih klien mengkomunikasikan kebutuhannya dan perasaannya secara jujur dan terbuka, khususnya dalam hubungannya dengan orang tuanya, sebagai alternatif dari pola menghindar yang selama ini digunakannya. Oke, baik. Satu lagi ya Mbak Rani, kamu tadi kan bilang juga menghindar dari telepon orang tua kamu, terutama ayah, karena kamu takut ditanya soal nilai. Menghindari itu juga melelahkan kan? Sangat Bu, sangat melelahkan sekali setiap kali HP saya bunyi tuh. Saya ngerasa kayak kayak lagi buronan gitu Bu. Kalau nama ayah atau ibu muncul, jantung saya tuh kayak langsung kencang terus saya biarin aja gitu kayak sampai mati HP-nya. Jadi saya nggak ngangkat telepon dari orang tua Bu. Iya, kamu tahu itu. Tapi dengan tidak mengangkat telepon itu, apakah kekhawatiran orang tuamu berkurang atau justru malah bertambah, Mbak? Justru mungkin bertambah ya Bu, karena mereka mungkin malah makin khawatir, terus kayak berpikir macam-macam karena saya tadi nggak ngangkat teleponnya. Jadi mungkin mereka di sana mikirnya macam-macam kali ya Bu. Iya, bener banget itu. Dan kamu sendiri juga pasti nanggung beban tambahan dong. Rasa bersalah itu karena menghindar dari mereka. Padahal ada cara lain yang lebih baik. Coba kamu latihan komunikasi asertif dulu. Bayangkan saja saya adalah ayahmu sekarang. Saya telepon dan bertanya, Mbak Rani, gimana kuliahnya? Bisa kan IPK-nya kamu naik di semester ini? Nah, coba deh kamu jawab pertanyaan itu dengan jujur apa yang kamu rasakan, Hmm. tanpa harus merasa jadi anak durhaka. Gimana coba? Oke Bu, saya berarti ini latihan ya Bu, Iya, ngerespon kalau misal ayah telepon lagi. iya. Oke, jadi saya pertama bilang, halo ayah, di sini saya mau jujur, semester ini mata kuliahnya itu jauh lebih sulit daripada semester sebelumnya. Saya di sini tuh berusaha keras, tapi jujur saja saya ngerasa sangat tertekan kalau ayah tuh
sering bilang tentang beasiswa ke luar negeri, bicara soal S2. Saya cuma butuh ayah tuh kasih semangat aja, bukan kasih target yang dulu buat sekarang gitu, Bu. Oke, kamu bagus banget Mbak Rani. Kamu udah bisa menggunakan kalimat saya merasa ya, karena itu namanya I statement. Jadi kamu menyampaikan perasaan kamu tanpa menyalahkan ayah, tapi bagaimana perasaanmu setelah mengucapkan itu secara langsung sekarang. Awalnya takut sih Bu, pas latihan tadi juga saya kayak gemeter gitu Bu. Iya. Iya, karena ada rasa takut juga. Terus tapi kalau udah diucapin, saya rasa jauh lebih baik itu daripada saya menghilang, terus buat Mm-mm. mereka malah khawatir, kepikiran macam-macam. Jadi Iya. saya pikir tuh lebih baik saya jujur gitu sama perasaan saya tadi. Mm-mm. Terus kayak rasanya ada batu kerikil yang terangkat gitu Bu, karena ada batu yang Mm-mm. sedikit terangkat, beban yang terangkat dari dalam diri saya. Bagus banget itu Mbak Rani. Sekarang untuk langkah yang lebih realistis, kamu tidak harus langsung telepon atau bicara ke ayahmu ya selama ini. Cukup kirimkan pesan singkat saja ke mereka. Misalnya, ayah, ibu, Rani baik-baik aja. Rani sedang berjuang dengan tugas, tapi saya sedang berusaha. Doakan ya, semoga Rani bisa dan bisa memenuhi ekspektasi ayah dan ibu gitu. Terus apakah itu terasa bisa kamu lakukan? Sepertinya bisa Bu, itu terasa jauh lebih ringan daripada telepon langsung terus menjelaskan semuanya. Saya rasa dengan cara itu mungkin lebih baik gitu Bu. Oke, betul. Langkah kecil itu yang konsisten dan lebih bermakna dari langkah besar yang kamu tunda terus. Bagian keenam, pada bagian keenam ini adalah bagian penutup dan merancang rencana tindak lanjut. Pada bagian ini nantinya akan berlangsung pada menit ke-28 hingga menit ke-34. Tujuan tahap ini adalah untuk merangkum pencapaian sesi, menulis kontak perilaku, menetapkan rencana aksi yang konkret untuk pertemuan minggu selanjutnya, dan menutup sesi dengan arahan yang jelas bagi pertemuan selanjutnya. Selanjutnya, kamu kan sudah melakukan nih banyak hal hebat hari ini, Rani. Kamu sudah mengenali pola lingkaran yang tadi kamu berulang-ulang itu ya. Belajar menenangkan tubuhmu dengan pernapasan juga sudah. Membuat kontrak 15 menit untuk diri kamu sendiri. Berlatih berbicara kepada ayahmu dan berlatih berbicara yang lembut kepada diri kamu sendiri. Kamu berlatih jujur juga kepada orang tua. Itu semua sudah bukan hal kecil lagi, tapi lalu bagaimana perasaan kamu sekarang dibandingkan saat kamu masuk ke sini tadi? Jujur ya Bu, saya tuh sekarang masih merasa tugas itu ada. Tapi sekarang saya ngerasa tugas itu tuh nggak sebesar gunung Bu, nggak Iya. yang kayak tadi. Jadi udah mulai terurai sedikit demi sedikit, terus jadi saya ngerasa punya rencana, terus saya juga ngerasa nggak sendirian gitu menghadapinya. Saya senang sekali mendengarnya. Jadi izinkan saya merangkum dulu ya rencana kita untuk minggu ini. Yang pertama, setiap malam kamu coba melakukan 15 menit dulu di depan laptop kamu sambil membuka file. Gak harus menulis banyak, tapi kamu bisa membaca, membaca dulu, mengulang-ulang itu juga bisa. Terus yang kedua, kamu menghadiahkan diri kamu sendiri es kopi coklat ya tadi yang di dekat kos. Kalau berhasil melewatin 15 menit itu tanpa lari ke TikTok. Yang ketiga, kamu bisa mengirimkan satu pesan singkat ke orang tua. Tidak harus panjang, yang penting kamu terhubung kembali sama mereka. Lalu yang keempat, latihan pernafasan minimal sekali sehari sebelum tidur atau saat kamu merasa tidak nyaman. Apakah empat hal itu tadi terasa bisa dilakukan, Mbak? Iya Bu, saya terasa lebih ngerasa lebih bisa dijangkau gitu ya Bu kalau dipisahkan kayak Mm-mm. tadi. Akan saya coba gitu Bu nanti di rumah. Oke. Sebelum itu, karena takutnya nanti lupa ya, kamu bisa menulis dulu deh di sini di mana kamu tadi perjanjiannya apa aja, biar Oke kamu Bu. ingat. Berarti semua hal empat tadi ditulis di sini ya Bu Iya, perjanjiannya. mm-mm. Oke. Dikasih nama kamu juga ya. Oke Bu. Lalu nanti setelah itu kamu seminggu kemudian kita bisa bertemu lagi ya.
Oke, nanti kita jadwalkan lagi berarti ya, Bu. Iya, kamu tadi yang pertama bisa 15 menit di laptop. 15 menit di laptop. Yang kedua tadi hadiah kamu tadi ya. Selain es coklat kamu sebenarnya juga bisa Iya. sih. Yang lainnya kalau kamu tiba-tiba ingin apa gitu, kamu juga bisa beralih ke kesukaanmu itu tadi. Oke, Bu. Bisa makanan atau minuman gitu ya, Bu, Iya, yang saya suka. betul. Oke, Atau saya kamu tulis di sini. lagi suka make up apa atau lipstick apa gitu? Iya, saya tuh lagi suka ini, Bu, ngeliat tutorial makeup gitu ya, Bu. Terus saya lagi nyoba-nyoba lip yang cocok buat saya, kira-kira yang warna apa gitu. Mungkin itu bisa jadi pengganti juga ya, Bu, Iya, selain es bener. kopi coklat tadi atau makanan gitu. Kamu juga suka lihat ini ya, berarti tutorial-tutorial sama lipstiknya apa tadi kamu suka? Iya, lip yang dari OMG, Bu. Saya Wow, lagi nyari-nyari itu. sama Gitu, banget Bu. nih kita, sama-sama OMG. Oh, Ibu juga OMG? Iya, saya yang lip vinyl, ya, Ya. lip vinyl itu. Ini Yang pernah lihat ketiga, juga, Bu. Yang ketiga, tadi kamu jangan lupa mengirimkan pesan singkat sama orang tua, nggak harus panjang. Yang penting kamu bisa terhubung sama mereka. oke, Bu. Ini saya tulis menghubungi orang tua. Bisa lewat pesan ataupun secara langsung gitu ya, Bu. Iya. Terus yang keempat, jangan lupa latihan pernafasannya kalau kamu lagi gak nyaman. Latihan pernafasan. Ini perlu tanda tangan, Bu, di sini. Boleh ya, tanda tangan di situ kamu. Oke, di sini saya. Ini besok kertasnya kalau kesini lagi kamu bawa ya. Saya mau lihat checklist kamu deh. Oke, Bu. Berarti nanti saya bawa ya, Bu. Iya. Saya checklist untuk pertemuan berikutnya. Iya. Kita bakalan ketemu lagi minggu depan untuk lihat bagaimana perkembangan perjanjian kita ini tadi. Es kopi atau lain sebagainya, itu juga bisa. Dan ingat, tidak ada yang sempurna di minggu pertama. Kalau ada hari di mana kamu gagal melewati 15 menit itu bukan kegagalan, tapi itu adalah data saja. Kita pelajari bersama minggu depan ya. Saya ucapkan banyak terima kasih kepada kamu karena udah mau bercerita dan sudah mau berpartisipasi aktif dalam konseling kali ini. Iya, Bu, saya juga terima kasih yang sebanyak-banyaknya kepada Ibu karena sudah mau mendengarkan saya. Ini kayak rasanya baru pertama kali gitu, Bu, benar-benar didengar rasanya gitu, Bu. Iya. Oke, sama-sama Mbak Rani. Ini saya harap di setiap sesi kita, kalau begitu cukup hari ini ya. Iya, Bu. Kamu bisa pulang, hati-hati di jalan. Nanti setelah ini ada kuliah lagi kan? Ada kuliah lagi. Ingat ya, langkah kecil hari ini itu lebih berarti dari hari-hari kemarin. Oke, siap, Ibu. Daripada kamu diam seperti kemarin ya. Iya. Ini dibawa, besok kesini dibawa lagi ya. Oke, Bu. Terima kasih. Baik, terima kasih. Saya permisi ya, Ibu. Saya antar ke depan. Iya. Terima kasih banyak. Hati-hati. Oke. Baik, itu tadi adalah sesi konseling behavioral yang saya praktikkan untuk tugas UAS mata kuliah praktikum konseling individual. Saya berharap video ini tadi bisa menjadi gambaran konkret untuk teman-teman semua tentang bagaimana konseling behavioral bekerja dalam praktik nyata. Terima kasih sudah menonton. Saya Anissa Alfitra Budiono. Sampai jumpa kembali. Bye. Let's go!